Jangan pernah pergi sendirian ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku, Make Journey. Terima kasih ya udah mampir. Nah, hari ini judulnya mungkin agak sedikit menegangkan. Dari judulnya aja tuh udah tahu teman-teman topiknya itu apa. Tapi tetap di sini aku tekankan sekali lagi, aku menjelaskan ini sesuai dengan pengalaman pribadi, bukan berarti aku ngejudge apapun atau siapapun dan juga menilai buruk sesuatu tempat atau gimana, itu enggak ya teman-teman. Aku tekan sekali lagi, ini tuh sesuai dengan pengalaman pribadi aku, dan aku jelaskan sekali lagi kalau Arab Saudi itu salah satu negara teraman di dunia, salah satu ya negara aman di dunia. Tapi hari ini itu aku nggak akan ngebahas cara menjaga keamanan selama di Arab Saudi, karena tetap aja walaupun negaranya aman, kita tetap berhadapan dengan manusia teman-teman, dimana manusia itu bisa khilaf dan juga melakukan perbuatan yang salah. Jadi sekali lagi aku tekankan, aku nggak maksud untuk apa-apa, memang pure untuk berbagi pengalaman pribadi aku kepada teman-teman semua. Oke, langsung kita mulai videonya. Nah, seperti yang aku jelaskan di sebelumnya dan di judul juga, teman-teman harus hati-hati. Walaupun Mekah dan Madinah itu adalah tempat teraman ya, dan tempat mustajabnya doa, tempat paling mulia, tempat paling suci di seluruh dunia. Tempatnya memang seperti itu teman-teman. Tapi ingat, namanya juga manusia, itu pasti bisa berbuat salah dan khilaf teman-teman. Alangkah baiknya kita yang merupakan pendatang ini itu berjaga-jaga, berhati-hati, menjaga diri. Gak ada salahnya kan? Nah, hal yang pertama yang aku tekankan sama teman-teman, ingat ya teman-teman, tidak semua orang itu baik ya. Tapi kebanyakan orang juga baik teman-teman. Jadi teman-teman tanamkan dulu di hati teman-teman, kalau nggak semua orang itu baik, tapi kebanyakan orang itu baik, apalagi di Mekah sama Madinah. Dan juga nggak semua orang yang di Mekah dan Madinah itu adalah orang asli Mekah, orang asli Madinah. Ada banyak pendatang, ada dari Pakistan, Bangladesh, ada dari berbagai macam orang termasuk Indonesia yang sebagai pendatang di sana. Ya, dua hal ini dua hal ini dulu yang pertama yang perlu teman-teman ingat. Oke, dan seperti yang aku jelaskan sebelumnya, walaupun kota suci, kita tetap harus berhati-hati. Hal yang pertama yang harus teman-teman waspadai adalah para pengemis. Bukan berarti aku ngasih tahu teman-teman untuk enggak bersedekah, enggak teman-teman ya. Teman-teman bebas bersedekahlah sebanyak mungkin, karena yang kita tahu pahala yang di sana itu akan berlipat ganda saat kita melakukan kebaikan. Tapi tetap aku tekankan hati-hati ya. Ini tuh alhamdulillah aku nggak pernah ngalamin, tapi ada sih teman satu travel yang mengalami hal ini. Jadi dia itu kehilangan dompet, atau bisa kita bilang kecopetan lah. Aku nggak tahu apakah dompetnya atau barang apa yang hilang dari beliau itu awalnya itu, ini tuh cerita dari mutawif aku juga dan dari beberapa teman juga. Kalau misalkan beliau itu tuh awalnya itu bersedekah, tapi wallahu alam nggak tahu gimana ceritanya sampai tiba-tiba saat beliau masuk ke dalam bis, beliau udah kehilangan barang berharga beliau gitu ya teman-teman. Jadi aku tekankan sekali lagi, tolong teman-teman sangat boleh banget untuk bersedekah, tapi tetap hati-hati, tetap dipilah, tetap dilihat nih teman-teman. Betul teman-teman niatnya untuk sedekah, niatkan untuk sedekah apapun itu pada siapapun itu. Kalau niatnya udah sedekah, insya Allah kan nilainya tuh pahalanya juga berlipat ganda. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman. Aku tekankan hati-hati banget ya teman-teman ya, karena udah ada kejadian seperti itu. Nah selanjutnya itu teman-teman hati-hati kalau mau ngasih anak-anak ya, karena ada kejadian juga yang dimana orang itu ngasih satu anak-anak, tiba-tiba dia bawa gerombolan anak-anak lainnya untuk datang ke kita. Jadi kita kan nggak mungkin dong nggak ngasih. Jadi untuk jaga-jaga aja, siapa tahu teman-teman nggak bawa uang banyak saat di sana, teman-teman jaga-jaga lagi dan hati-hati lagi nih. Lihat dulu kondisinya, anak-anak mana yang mau teman-teman kasih, dan kalau bisa sih kasihnya makanan sih ya. Kalau misalkan uang, ya kayak gitu tadi, kita nggak semua dari kita itu bawa uang banyak. Jadi takutnya kejadian yang serupa itu menimpa teman-teman semua, dimana ya kayak gitu, dia awalnya dikasih buat anak yang ini, ternyata dia punya gerombolan, punya pasukan lah istilahnya, datang menghampiri teman-teman dengan banyak teman-teman yang lain. Jadi ya buat nolong juga nggak mungkin kan, nggak enak juga ke
ke anak-anak yang ada di situ. Itu yang kesekian. Aku lupa yang keberapa ini ya. Nah, selanjutnya itu hati-hati dengan calo Hajar Aswad. Kayaknya ini tuh udah rahasia umum banget ya teman-teman. Ada banyak banget influencer, ada banyak banget mutawif yang terkenal di sosial media itu ngejelasin, menekankan ke kita semua kalau hati-hati dengan calo Hajar Aswad ya. Nanti teman-teman mungkin adalah qadarullah yang datang ke teman-teman untuk membantu teman-teman mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah kalau misalkan teman-teman ketemu yang seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ditawarkan untuk mencium Hajar Aswad, hati-hati ya teman-teman, nanti mereka itu bisa meminta bayaran yang fantastis. Mereka itu akan minta teman-teman bayar sampai ke hotel. Jadi teman-teman bakal nggak nyaman banget karena bakal diikuti sampai ke hotel untuk ditagih pembayaran atas bantuan mereka mencium Hajar Aswad. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Aku paham banget kalau misalkan kita datang ke tanah suci itu pengen banget mencium Hajar Aswad. Termasuk aku juga pengen. Cuman qadarullah, Allah belum memberikan aku kesempatan, dan juga jangan terlalu dipaksa seperti aku udah bahas ini di video menjaga kesehatan ya untuk umroh. Di situ juga jangan terlalu dipaksa. Alhamdulillah kalau misalkan teman-teman ada kesempatan, kejar. Tapi kalau misalkan qadarullah memang gak memungkinkan, jangan terlalu dipaksa. Oke? Selanjutnya itu adalah tawaran wisata. Hati-hati banget teman-teman kalau misalkan di tempat wisata seperti Taif ataupun teman-teman lagi di Jabal Rahmah ataupun di tempat-tempat wisata lah gitu. Hati-hati dengan orang-orang yang menawarkan wisata. Apalagi aku udah bahas di video Taif sebelumnya. Teman-teman kalau misalkan di tempat wisata, jangan ikuti atau jangan tergiur dengan tawaran wisata selain dari mutawifnya. Ya, hati-hati karena mereka itu bisa aja berbeda. Awalnya mereka minta 500.000, nanti setelah selesai kalian itu bermain gitu, nanti mereka akan minta 5 juta atau harga fantastis lainnya. Mereka nggak peduli kalian marah ataupun bentak-bentak, mereka nggak peduli, yang jelas mereka minta bayaran mereka. Aku ini udah lihat langsung kejadiannya. Alhamdulillah nggak terjadi di rombongan kami, tapi terjadi di rombongan yang lain, dimana pas awal sama akhirnya tuh beda banget. Di awal dia minta berapa, di akhir dia minta dengan jumlah yang fantastis banget teman-teman. Jadi aku tekankan sekali lagi, selain yang ditawarkan dengan mutawifnya, jangan tergiur. Atau teman-teman boleh tanya dulu sama mutawif yang udah lebih tahu, yang udah berpengalaman, tanya dulu sama mereka apakah wisata ini tuh worth it untuk teman-teman ambil sebagai ya untuk jalan-jalan atau hiburan di sana. Tapi kalau misalkan mutawifnya bilang jangan, ya jangan kekeh, jangan keras kepala lah gitu ya. Pokoknya ikuti mutawifnya karena mereka lebih tahu. Oke, biar nggak ketipu juga nanti takutnya. Apalagi kan kebanyakan ya kita itu orang Indonesia itu udah terkenal banget sama mereka semua, baik itu orang Arab Saudi, orang Bangladesh, Pakistan dan lain sebagainya yang ada di Mekah dan Madinah. Itu orang Indonesia terkenal royal dan baik hati teman-teman. Orang Indonesia itu terkenal suka bersedekah, suka berbuat baik, suka beramal soleh orang Indonesia, alhamdulillah. Cuman dengan itu kita jadi kelihatan naif gitu, kelihatan mudah ditipu. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati banget. Oh juga untuk yang mengemis itu aku pernah pengalaman dari temannya ibuku bareng aku waktu itu. Semoga ini sebagai referensi untuk teman-teman. Jadi dia itu dari India, aku nggak tahu India atau Pakistan, kayaknya India. Terus datang menghampiri kami waktu itu sedang berdoa di depan Ka'bah, juga foto-foto gitu kan. Tapi ini nggak rangkaian umroh, ini tuh waktu santai waktu itu malam. Kalau Ka'bah itu kalau lagi malam hari tuh masya Allah indah banget teman-teman. Nah tiba-tiba ada yang datang nih ke kita. Dia itu ngakunya nggak punya uang, ngakunya itu nggak ada makanan, ngakunya itu ngakunya melarat lah istilahnya, nggak punya uang, belum makan, pengen makan, minta uang ke kita. Nah awalnya aku tuh sama ibuku dan teman ibuku itu ya kasihan kan, dia kok nggak makan, siapa tahu dia itu backpackeran kan, jadi dia nggak dikasih makan sama hotel. Tapi pas dilihat gelagatnya itu agak aneh teman-teman, agak mencurigakan. Kenapa? Karena waktu itu kan memang kita kondisinya kita belum dapat uang real waktu itu, dan juga uang Indonesia, nggak tahu sih mereka mau nerima atau enggak. Nah yang bikin kita itu agak aneh itu pas mereka ditawarkan makanan mereka nggak mau.
Nah, awalnya itu mereka bilang mereka kelaparan, butuh uang untuk makan. Tapi saat ditawarin makanan, mereka nggak mau. Mereka tuh pengennya uang. Nah, di situ kita langsung kok aneh gitu kan. Karena khawatir perasaan kita juga nggak enak, jadinya kita minta maaf dan kita minta maaf, kita tolak secara baik-baik gitu ya. Dan ternyata setelah aku lihat lagi, ternyata dia itu hanya mendatangi orang Indonesia. Jadi dia itu hanya ngemis ke orang-orang Indonesia aja teman-teman. Orang Malaysia juga karena kan muka kita mirip. Jadi aku perhatiin banget tuh orang itu. Kalau misalkan ada kayak orang Cina ataupun orang-orang Eropa, orang Turki, mereka nggak datangin. Ataupun orang-orang sama India atau Pakistan, mereka nggak datangi. Mereka cuman datang ke orang-orang Indonesia. Ada orang Indonesia, mereka datang di situ memelas, meminta kasihan, iba gitu-gitu kan. Terus tapi kalau misalkan ada orang selain orang Indonesia, mereka jalan aja gitu. Tapi pas ada orang Indonesia lagi, terutama perempuan, mereka tuh langsung deketin gitu. Jadi di situ aku langsung apa ini gitu kan, langsung feeling aku langsung gak enak. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati kepada pengemis, harus dilihat-lihat lagi. Boleh bersedekah tapi tetap bijak ya teman-teman ya. Nah selanjutnya itu ada pedagang-pedagang nakal. Pedagang-pedagang nakal ini gimana ya teman-teman? Nggak semua ya, aku mau tekankan lagi, nggak semua pedagang di Arab Saudi itu nakal. Kebanyakan dari mereka itu baik banget. Bahkan ada yang ngasih diskon, yang ngasih bonus, ada yang mereka itu tiap sholat itu mereka selalu berhenti buat pergi ke masjid. Tapi nggak semuanya juga kayak gitu. Ada juga yang agak gimana gitu ya. Nah ada yang kasus yang pernah ketemu itu adalah terutama laki-laki. Kebanyakan kan dari mereka itu pedagangnya pasti laki-laki, kebanyakan laki-laki. Kalau orang Arab sama Pakistan itu laki-laki, yang penjaganya cewek itu orang Indonesia. Aku ketemu sih orang Indonesia yang berdagang di situ juga, alhamdulillah. Nah laki-laki itu biasanya mereka akan panggil siapapun random orang dan nanyain nama, ngajakin salaman. Abis itu salamannya nggak dilepas, mereka ditarik ke dalam toko mereka sampai mereka beli. Hati-hati ya untuk laki-laki yang nonton video ini, hati-hati karena mereka tuh kayak gitu taktiknya. Mereka ajak ngobrol, kayak akrab banget. Abis itu mereka salaman, abis salaman kalian ditarik ke dalam toko mereka, nggak akan disuruh keluar sampai kalian beli salah satu barangnya yang ada di toko itu ya. Jadi harus hati-hati. Nah ada juga hati-hati dengan tawaran berdoa. Ini tuh mana ya, hal mulia tapi ternyata itu penipuan teman-teman, hati-hati banget. Tapi aku nih nggak ketemunya itu di umroh pertama, karena waktu itu di area pemakaman Baqi itu tuh masih dengan pagar yang biasa aja. Nah umroh kedua itu aku lihat pemakaman Baqi setelah pandemi. Pemakaman Baqi itu udah masya Allah banget, pagarnya itu udah bagus banget ya. Jadi aku qadarullah waktu itu menstruasi, jadi aku nggak ke sana, aku juga nggak bisa ke masjid, aku cuma di area masjid, aku nggak ke pemakaman Baqi. Nah kalau di awal umroh pertama aku itu tuh pemakaman Baqi kan kayak biasa aja. Jadi kita mengunjungi pemakaman Baqi dan melakukan doa di situ. Ternyata tiba-tiba nih kita cuman berdiri doang di situ, tiba-tiba ada nih bapak-bapak yang aku mungkin bukan orang, mukanya bukan muka orang Arab, tapi dia datang menghampiri kita. Tiba-tiba dia baca doa nih ngomong gitu. Kita tuh kan nggak tahu kan ya, apalagi itu umroh pertama kali, aku nggak paham kan, nggak ngerti. Waktu itu aku mau hampir aja tuh aku ngikutin beliau buat berdoa. Ternyata langsung sama mutawifku langsung dibawa kita semua untuk menjauh dari beliau. Setelah itu mutawif kami yang memimpin doa, ternyata beliau datang lagi tuh, orang yang sebelumnya tuh orang asing yang mau ngajak doa itu tiba-tiba datang lagi sama mutawif kami, langsung dipimpin doa sama beliau. Nah setelah doa selesai, mutawif kami bawa agak menjauh sedikit dari pemakaman Baqi. Beliau ngasih tahu nih, hati-hati ya kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang seperti itu, mereka itu bentuknya itu cuma ngajak kita berdoa bersama, tapi nanti setelah berdoa dia akan meminta uang yang nggak wajar kepada kita sebagai imbalan dia udah memimpin doa untuk kita. Jadi itu ya teman-teman, apalagi yang umrah pertama kali, hati-hati ya, hati-hati banget karena kita muka-muka orang baik. Orang Indonesia itu kayak gitu, udah terkenal baik sama orang sana. Jadi tetap hati-hati. Terus juga hati-hati dengan pedagang yang naik ke dalam bis ya teman-teman. Ada pedagang-pedagang yang tiba-tiba naik bis maksa-maksa buat beli.
alhamdulillah kalau di dalam bis itu ada mutawif. Nah misalnya nanti mutawif tuh bisa dengan sigap mengusir mereka secara baik-baik tentunya, untuk tidak mengganggu kita. Kadang mereka itu maksa, ada yang maksa terus beli harus beli gitu. Itu teman-teman. Ada juga pedagang yang nggak mengembalikan kembaliannya. Ini tuh aku kenanya tuh di umroh yang pertama. Awalnya tuh, tapi teman-teman biar ikhlas, teman-teman niatkan aja untuk sedekah. Aku cerita kayak gini boleh nggak ya? Ya pokoknya ini sebagai referensi ya bagi teman-teman. Jadi kita beli sesuatu sama dia tuh dikasih misalkan 50.000 misalkan ya. Habis itu kita tawarin nih 35 atau 40, pokoknya deal nih sama dia. Dan nanti setelah kita kasih misalkan uang kita tuh 50.000, mereka ambil uang 50.000 kita, mereka lari sekencang-kencangnya menjauhi kita, nggak dapat kita kembaliannya. Gitu teman-teman. Waktu itu aku bingung nih, aku membeku sejenak. Tapi nenekku udah marah-marah. Wow, nenekku tuh, makanya kamu tuh hati-hati bla bla bla. Ya aku diem aja. Ya aku kan pertama kali umroh, aku nggak ngerti gitu kan. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, udah diambil ini, udah kabur juga pedagangnya, udah nggak kelihatan, udah lari sejauh mungkin. Aku juga mau ngejar juga males banget. Jadi ini sebagai pelajaran aja ya teman-teman. Kalau misalkan mau beli sesuatu, yakinkan sama diri teman-teman. Kalau misalkan lebihnya sedikit, ikhlasin aja, biarin aja, karena ya nggak hitung-hitung sedekah aja lah, pokoknya diikhlasin aja. Hati-hati, apalagi itu tuh biasanya tuh pedagang-pedagang yang kaki lima gitu ya teman-teman. Jarang kalau misalkan di toko-toko besar itu jarang, tapi kalau di pedagang kaki lima kayak gitu ada beberapa, yang nggak semua itu nanti kembaliannya dibawa sama dia, nggak dikasih kembaliannya. Nggak semua ya, ingat, nggak semua kayak gitu. Oke, selanjutnya itu juga hati-hati buat perempuan teman-teman. Tolong banget hati-hati. Apalagi perempuan, jangan pernah pergi kemana-mana sendirian. Kecuali kalau misalnya ke masjid itu aman karena banyak laskar di situ. Terus juga di area sekitar masjid itu masih aman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ke tempat lain, misalkan mau dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, misalkan mau naik Uber atau taksi, hati-hati, jangan pernah pergi sendirian. Ya, aku ini tuh dengar dari orang yang tinggal di Arab Saudi, orang yang tinggal di Mesir tapi sering ke Arab Saudi, dan aku dengar juga dari pemilik travel, dari influencer umroh yang sering banget aku dengerin untuk jadi referensi aku waktu pertama kali umroh dulu. Katanya hati-hati banget karena alangkah lebih baiknya kita itu bawa laki-laki kalau mau naik taksi. Nah caranya kalau misalkan mau naik taksi, suruh laki-laki duluan yang naik ke mobilnya, baru perempuan yang naik. Nanti pas turun, suruh perempuan duluan yang turun, baru laki-laki. Karena takutnya nggak semua, tapi takutnya kalau perempuan duluan yang naik saat kita mau berangkat, nanti kita dibawa lari. Nah kalau misalkan nanti perempuannya terakhir turun dari mobil, nanti kita dibawa lari. Jadi kayak gitu ya teman-teman, hati-hati. Ini tuh nggak semua mungkin ya, wallahu alam aku nggak tahu, tapi ini itu nggak cuman aku sendiri, banyak banget orang-orang yang mengingatkan hal yang serupa ke aku, baik itu di sosial media, baik itu di pertemuan ketemu langsung, diingatkan banget untuk perempuan khususnya. Kalau mau perjalanan jauh, tolong bawa mutawifnya lah minimal, bawa laki-laki, bawa orang untuk menemani teman-teman, jangan sendirian. Oke? Nah selanjutnya itu, ini nggak disadari sama teman-teman, biasanya tuh nggak kita nggak notice gitu ya, orang-orang yang menawarkan gunting untuk tahallul. Ya bentuknya sepele, cuma nawarin gunting doang ya waktu tahallul. Ternyata setelah teman-teman pakai guntingnya, teman-teman akan diminta biaya atas pinjaman gunting tersebut, dan biaya itu nggak murah ya. Nggak ada yang murah, mahal. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu bawa gunting sendiri ataupun minjam gunting dari mutawifnya. Jangan iseng-iseng ke orang Arab, mikirnya semua orang itu baik, terus juga ada yang nawarin, oh boleh silakan tolong guntingkan rambut aku, setelah itu kena 5 juta gitu kan ya. Kita gimana ya, nggak ngejudge juga, cuman kebanyakan tuh kayak gitu. Mutawif aku juga ngasih tahu, hati-hati ya kak, untuk para penawar gunting tahallul ini, mereka itu sekaligus jadi ladang bisnis. Jadi hati-hati, jangan sampai ketipu. Sekali lagi, kita itu orang
wajah-wajah Indonesia itu sudah dikenal sebagai orang yang baik. Saking baiknya tuh jadi naif. Demi Allah aku nggak ngejudge siapapun, aku juga nggak ngejudge bangsa kita, karena memang kita itu ramah kan. Indonesia itu orang-orangnya ramah, baik, terus nggak enakan, suka gampang iba sama orang. Jadi tetap teman-teman, tetap jaga diri, tetap hati-hati, tetap dipilah-pilah, tetap bijak, tetap waspada dimanapun teman-teman berada. Walaupun di Mekah Madinah itu tempat suci dan salah satu negara teraman di dunia, tetap teman-teman namanya manusia itu pasti ada khilafnya, ada gangguan dari setan yang terkutuk. Kita kan nggak tahu ya, wallahu alam. Tetap jaga diri dan tetap hati-hati. Oke, segitu dulu untuk hari ini teman-teman. Siapa nih yang pernah umroh ataupun yang pernah umroh yang mengalami hal serupa yang seperti aku jelaskan, ataupun pernah melihat orang-orang, ataupun gimana nih pengalaman teman-teman, aku jadi penasaran nih. Terus di kolom komentar ya, biar kita saling sharing. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe channel aku untuk mensupport aku dan biar nggak ketinggalan info-info lainnya. Dan juga sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum.